siapapun, bukan lembaga di sana, tapi individu-individu yang ada di sana, tolong melihat bagian ini kita akan sama-sama atasi. Sehingga Bupati Tuhan percayakan tahun ini, 5 tahun akan melangkah ini, kerja bersama dengan Tuhan, membangun hati dengan kasih Kristus melalui pembangunan yang ada. Sehingga seperti masalah-masalah yang ada, kita sama-sama kita dukung, sama-sama berjalan sehingga yang hokiba itu betul kehidupan anak Tuhan. Ini yang kami sampaikan beberapa hal yang masalah sedang kita hadapi. Kita lihat masing-masing situasi, kondisi yang ada, dan kami gereja minta jangan tangkap menangkap anak-anak masalah yang tidak tahu, baru itu tidak boleh. Gereja minta tidak boleh. Tidak boleh dalam sekarang. Masyarakat bebas bertemu. Masyarakat bebas bertemu. Tidak boleh bertemu. Perempuan itu melahirkan pabrik manusia, dibunuh dan diiris kemaluan. Tidak boleh. Siapapun lahir dari kemaluan yang perempuan, saksi. Yang terpada adik sendiri adik kandung saya mati dibunuh. Jadi bagian-bagian ini mana? Itu tidak boleh. Kita jangan keluar rumah kita. Orang lain tidak akan datang dengan daerah ini. Bupati orang yang hukum, ketua PGI orang yang hukum, pimpinan gereja orang yang hukum, memimpin yang hukum dengan yang hukum. Saja. Orang lain datang cari ruang dan akan terima dan pulang di sana membangunnya di sana bukan membangun di sini. Lalu sebelumnya momen yang ada, mari kita membangun sama-sama kabupaten ini, mengasihi kabupaten ini, membangun dengan mencucurkan anak. Bila Pak sekarang itu 20 tahun di DPR, dia bukan orang baru. Dia tahu akhirnya jadi bupati 2 periode, Tuhan bawa ke atas. Jadi mari kita sama-sama membangun kabupaten ini, dan kami dari persekutuan gereja-gereja mengucapkan selamat Paskah semua umat Tuhan sudah merayakan, dan hari ini kami sama-sama merayakan di sini, dan Tuhan akan memberkati seluruh umat Tuhan bersama Tuhan Yesus. Salam, Tuhan memberkati. Wah. Saya lihat dari atas ini seperti yang boleh kawin oboyo begini bilang elakai jombak kalau elakai jombak itu bahasa Indonesia itu seperti orang biasa ke hutan baru kasih keluar buah padang yang baru tumbuh, itu belakangnya itu menarik sekali. Jadi kalau kelihatan dari atas ke bawah seperti itu berarti tanda-tanda orang-orang yang diberkati dan diurapi Tuhan. Terima kasih, kesempatan ini saya akan sampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama. Sebagian sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Wilayah, tapi saya juga akan sampaikan beberapa hal di sini. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih dan juga selamat Paskah kepada Ketua DPRD yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR, dan juga selamat Paskah dan terima kasih kepada Dandim 1715 yang diwakili oleh Wakil. Juga terima kasih dan juga selamat Paskah kepada Kapolres Kabupaten Jawa Timur dan jajarannya yang diwakili oleh perwira kita. Juga yang saya ucapkan selamat Paskah dan juga terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Duli Junior. Tepuk tangan dulu Duli Junior. Ini kita bapaknya itu kita keluarga besar Partai Demokrasi Kasih Bangsa dulu. Jadi Petrus Daisiu, Bapak Duli itu ini sama-sama dulu, saya yang paling muda di antara mereka. Sekarang mungkin kita dua umur sama atau beda, nanti kita cek di belakang. Tepuk tangan untuk cek di belakang. Begitu. Juga yang saya hormati Ketua PDIJ dan jajarannya, selamat Paskah.
juga yang saya hormati Ketua FKUB dan jajarannya, selamat Paskah. Yang juga saya hormati Gembala-Gembala Sidang, Wakil Gembala Sidang, selamat Paskah. Dan juga semua penginjil yang ada di daerah terpencil yang hadir bersama-sama dengan kami, atau Ketua Klasis, Wakil Ketua Klasis, Gembala yang dari pedalaman datang dari 51 distrik beribadah bersama-sama dengan kami. Saya ucapkan selamat Paskah. Dan juga kepala dinas, kepala badan, kepala OPD, saya ucapkan selamat Paskah. Kemudian juga kepada pemuda dan pemudi sebagai aset gereja, aset bangsa, tulang punggung gereja, tulang punggung bangsa yang hadir mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, saya ucapkan selamat Paskah kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, di sini saya ada catat 3-4 poin yang saya sampaikan. Yang pertama itu Yesus Kristus dalam perspektif hukum. Yesus Kristus dalam perspektif hukum itu kita analogikan seperti ini. Yesus itu jadi pembela yang tidak tanggung-tanggung, atau pengacara yang tidak tanggung-tanggung. Pengacara di dunia ini cari nama, dan sebelum membela orang, sebelum itu mereka di belakang meja itu bicara kontrak tanda tangan dulu. Namanya itu tanda tangan khusus, begitu, perjanjian khusus, begitu. Perjanjian khusus itu mereka berbicara tentang saya punya hak berapa, saya membela perkara ini sampai berapa. Oke, sekarang contoh 500 juta. 500 juta berarti tahap pertama kau kasih 250, tahap kedua nanti 250 sampai perkara ini kelar. Itu biasa, perjanjian itu biasa dibawa menjadi bikin begitu. Karena itu ada pembela, begitu. Dalam Yesus dalam perspektif hukum ini betul-betul jadi pengacara untuk seluruh umat manusia, begitu. Dia membela, tapi dia tidak main di belakang meja. Dia tidak ada kontrak untuk buat perjanjian setelah ini kau kasih saya sekian ya, saya kasih kau sekian. Itu tidak ada, begitu. Yesus Kristus itu membela total dan totalitas. Tepuk tangan untuk Yesus. Dia pembela yang luar biasa, begitu. Dia pengacara yang luar biasa. Dia advokasi hukum yang luar biasa. Sehingga perkara kita ini siapa bukan yang semua yang pencuri, perampok segala macam itu dia bilang semua ini saya tanggung dan masalah ini saya membela, dan Allah bilang semua diterima di hadapan Tuhan saja. Kita dimerdekakan oleh karena pembelaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Begitu. Jadi itu. Hari ini kita sudah cita, kita berkemuliaan, kita bangga, kita bahagia mewah. Kita punya kakak ada, kita punya Om Yesus ada, kita punya Bapak Yesus ada, kita punya kakak Yesus ada, betul. Tetapi ingat, dia juga dengan orang yang sama dan waktu yang berbeda, dia akan menjadi hakim dengan tegas tanpa ampun. Ketika Yesus jadi hakim, tidak ada orang yang tawar-tawar dan tidak ada orang dalam. Tadi pendeta bilang, tidak ada orang dalam. Dia akan jadi hakim dan benar-benar sudah waktu dan sekarang macam-macam. Dia itu konsen. Kau tidak bisa sampai sini. Pilihan kita ada pada kita hari ini. Begitu. Pilihan ada pada kita. Kita di sebelah kiri atau sebelah kanan. Karena Yesus tidak mungkin lagi akan membela kita. Waktu membela itu sudah selesai. Pengadilan sudah lewat. Hakim putus itu sudah bicara. Begitu. Hakim-hakim itu sudah bicara. Waktu begitu selesai. Yesus hanya akan datang sebagai hakim. Orang yang sama, waktu yang berbeda akan datang. Oleh karena itu, momentum Paskah ini, setiap orang yang belum percaya Yesus, percaya Yesus ada kepastian. Hati percaya, mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Baru kau aman di sebelah kanan. Tepuk tangan di sebelah kanan. Oh yang jalan bolak-balik apa semua, malas tahu apa semua, begitu sangkakala berbunyi kau ada di sebelah kiri, dan hari itu tidak ada hari kata minta maaf lagi. Atau bos, aduh saya bisa ini kan, apalagi masak babi berhantar ke rumah, tidak ada babi pada waktu itu nanti. Begitu. Apalagi babi ini hantar ke rumah, itu tidak ada. Begitu. Tidak ada sebuah menyogok lagi. Oleh karena itu, mari kita jadikan momentum Paskah ini betul-betul bermakna, bukan sekedar-sekedar. Begitu. Jangan sekedar-sekedar. Kalau sekedar-sekedar itu bahaya. Itu saya pikir makna Natal yang saya berikan, tambahkan apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan selama 1 minggu ini. Sebagai kepala daerah di sini bisa sampaikan bagian itu.
Yang kedua, saya mau sampaikan kemandirian jemaat. Ekonomi sekarang ini sedang goncang-ganjing di seluruh dunia. Kita sudah ikuti dari beberapa tahun lalu dengan perang Ukraina dan Rusia, Israel dan Palestina. Sekarang kekurangan mengganggu di seluruh dunia, orang kurang makan roti, segala macam hal terjadi. Begitu. Kemarin pemerintah daerah seluruh Indonesia juga anggarannya ditarik. Dana infrastruktur yang kita bangun jembatan, jalan, apa segala macam itu sudah ditarik ke pusat semua. Karena ekonomi lagi tidak stabil. Dalam posisi begitu, Donald Trump taruh penarikan pajak untuk ekspor impor masuk barang-barang dagangan Indonesia ke Amerika itu 32%. Begitu. Ini menyebabkan sehingga nilai rupiah akan merosot pada titik yang terendah. Daya beli orang akan kurang. Itu yang disebut dengan inflasi. Ketika inflasi terjadi, maka kalau negara terpaksa cetak uang banyak-banyak, uang itu tidak akan ada arti lagi karena uang akan sama seperti kertas. Itu bisa terjadi sama seperti peristiwa 1978 yang reformasi itu. Oleh karena itu kalau jemaat yang hadir hari ini, kamu orang gereja manapun saya tidak peduli, yang penting kamu orang Jawa Timur, mari kita mandiri. Mari kita memegang stok, mari kita memegang limis kebun, kita berkebun. Kita mandiri dengan kita punya singkong, kita punya jagung, kita punya pisang, kita punya makanan yang Tuhan taruh di tanah dan di bumi. Itu baru kita ada kekuatan, karena itu tidak dibeli dengan uang, tidak pakai dolar, tidak pakai rupiah juga, tapi dari tangan kita sendiri. Begitu juga dalam merayakan Tuhan, begitu. Tidak semuanya harus dari pemerintah. Jemaat bisa memberi. Misalnya anak sekolah minum, melatih mereka untuk memberi anak. Pengasuh kasih tahu, anak besok pasca gabungan jadi kamu satu orang satu telur. Mereka bisa. Kita yang tidak ada. Tepuk tangan untuk yang tidak ada. Kita tidak ada jemaat. Saya ikuti jemaat punya karakter semua yang kita tahu ini. Ajar mereka untuk mandiri. Nanti anak-anak kita untuk memberi. Begitu, kita tidak perlu bikin anggaran lagi untuk belanja telur. Padahal telur itu kan 10.000. Anak sekolah minggu itu tidak mungkin orang tuanya tidak ada. Perputaran uang di daerah tidak ada. Ayo kita latih anak-anak kita untuk mandiri. Generasi kita untuk mandiri supaya kita diberkati, kita hidup percaya diri. Dan membangun ada orang yang gitu. Begitu, yang bahasa tidak tahu jelaskan. Begitu. Itu yang penting yang saya mau sampaikan kepada kita. Dalam hal memberi juga, semua jemaat ini saya ikuti uang ada. Kamu pergi lipat-lipat, uang itu sudah begini. Uang misalnya kalau ada 100.000, beli gula-gula 5. Kenapa kau tidak bawa 100.000 itu begini dan kasih masuk dalam amplop kepada Tuhan? Ini lapak begini baru kamu bawa itu, kamu Yesus itu kamu punya apa? Semua gereja ini saya kasih tahu. Kamu kasih uang apa ini? Paruh begini. Yesus punya itu. Untuk om itu yang terbaik. Cuma begini lipat sedikit saja supaya majelis itu jangan pulang jam 5 sore karena uang itu lipat-lipat itu dong hitung sampai kalau gitu juga bukan 100.000 kak. Itu yang 20.000, 90.000 apa semua kasihan. Kenapa kita bilang orang gereja? Kenapa kita percaya Yesus? Kenapa kita makan anggur darah Yesus, tubuh Yesus? Apa masalah hari ini dengan orang Kristen? Ayo kita bertobat dan berubah sama-sama. Memberi kepada Yesus yang terbaik, memberi uang yang terbaik, memberi kelinci yang terbaik, memberi ayam yang terbaik, memberi uang yang terbaik. Begitu. Itu menuju kepada kemandirian jemaat. Itu baru kita akan ada masa depan yang dirancangkan oleh Tuhan, masa depan yang kita inginkan, dan percaya Yesus akan turunkan berkat. Begitu. Kalau kita lakukan hal itu. Oleh karena itu hal-hal ini mari kita benahi supaya kita mandiri untuk masa depan, supaya pada waktu kesukaran itu datang kita akan ada. Negara ini sekarang tidak pikir mengenai ekspor impor. Mereka tidak kirim-kirim lagi. Mereka sedang berpikir bagaimana UMKM. UMKM itu usaha menengah, usaha mandiri menengah itu mereka perkuat supaya perputaran uang di negara ini hanya dengan rupiah, tidak perlu dolar lagi, supaya jaga stabilitas
Begitu. Kita di daerah kabupaten ini, kita juga punya apa? Kita juga punya kebijakan untuk jaga kita punya makanan lokal supaya jaga stabilitas. Kemandirian ini penting sekali, oleh karena itu gembala-gembala tolong jaga kemandirian itu dan semua pemimpin. Kemudian yang kedua adalah nasihat untuk anak-anak muda. Saya bersyukur kepada Tuhan karena hampir kita semua tidak fokus kepada anak-anak muda. Padahal anak-anak muda, pemuda dan pemudi, remaja ini masa depannya gereja, masa depannya pelayanan, masa depannya suku, kaum, bangsa ini ada di generasi muda. Oleh karena itu, generasi muda ini kita punya warisan. Kita punya warisan itu Tuhan, orang tua itu tidak wariskan mungkin kemarin itu wakil gembala Siloam yang kasih penjelasan karena dia lahir sama adat. Ada sebagian sini yang lahir sama adat ya, seperti pendeta Budi, pendeta siapa lagi semua, pendeta Sugeng itu orang tua dulu tuh kasih pegangan kalau dia punya anak itu supaya bisa jadi apa, begitu bungkus kah atau apapun ceritanya bekas begitu. Tapi kita yang lahir bersama ini setelah Yesus ini, kita tidak ada yang begitu-begitu lagi. Kita punya pegangan itu hanya Injil dan firman. Begitu. Kita punya pegangan itu hanya itu. Dan kita tuh hanya melaksanakan amanat agung saja. Amanat agung itu dua bagian penting. Yang pertama sekali itu yang Tuhan sampaikan sendiri kepada Abraham. Lukas itu. Pergi dari negerimu, dari sana saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan ditunjukkan kepadamu. Itu Tuhan sendiri yang memberikan. Tidak pakai malaikat, tidak pakai perantara. Begitu. Dia sendiri yang bicara sehingga Abraham pergi, baru pada ayat yang ketiga itu oleh semua kaum di muka bumi akan dapat berkat itu dan Yesus yang dijanjikan itu. Makanya Yesus sendiri dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 itu kan dia bilang, segala kuasa telah diberikan kepadaku, karena itu jadikanlah semua bangsa menurutku, baptiskan mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku akan menyertai kamu sampai di sana. Kita punya miligar itu ada dua itu. Miligar itu orang jali punya, orang muda punya apa? Jangan sentuh-sentuh yang ke belakang lagi. Jangan kembali yang kehidupan orang tua sama dulu lagi. Itu kita ambil kutuk. Begitu. Kita ambil kutuk. Satu kali kita ambil kutuk, berkat akan lari. Yang gelap akan masuk. Dua kali kita ambil kutuk, berkat akan lari. Pada waktu kita menjadi tua, kita akan menjadi hampa, kosong. Tidak ada kebaikan. Sehingga kita akan menjadi pemberontak. Orang-orang yang tidak berguna. Hanya bicara saja, asal bicara selesai itu tidak ada guna. Tapi kalau hari ini kita mulai bina anak muda dengan baik, maka 100-200 tahun ke depan, 50-60 tahun ke depan, kita ada masa depan. Jangan sampai kita seperti orang Aborigin di Australia atau orang Amerika di Amerika. Begitu. Tinggal kenangan karena tidak bina generasi muda. Begitu. Oleh karena itu, bagian ini sangat penting untuk kita lakukan pembinaan. Gereja-gereja yang ini sangat berbeda dengan retreat. Padahal retreat itu bagian penting untuk kita melihat anak-anak ini akan muncul sebagai pendeta, anak-anak ini akan muncul sebagai pemimpin, anak-anak ini akan muncul sebagai bupati, gubernur, atau yang punya kepemimpinan dan pembisnis atau apa. Itu bentuknya di sana. Dari tahun ke tahun kita tidak pernah ada retreat. Nah, mulai dari pasca ini, pasca akan datang itu mau setiap jemaat atau mau setiap gabungan, ayo kita bikin retreat supaya membina anak muda. Kita berterima kasih. Ternyata anak muda ini haus firman Tuhan. Itu kemarin kita lihat di Gor, banyak sekali yang maju menyerahkan diri. Dan kami ikuti monitor semua gereja kemarin, semua gereja penuh. Itu berarti orang sedang haus akan firman Tuhan. Begitu. Ini yang harus kita kerjakan. Jangan kita jadi orang Kristen pura-pura. Mari kita jadi orang Kristen sungguh-sungguh supaya kita melayani dengan baik-baik, terutama mempersiapkan anak-anak muda kita. Karena itu saya sampaikan terima kasih untuk semua yang sudah memberi perhatian, tapi saya stressing bagian ini untuk kita semua memperhatikan hal itu. Yang berikut semua dengan dari tepuk tangan dulu.
Itu yang berikut adalah mengenai keamanan dan kedamaian kota ini. Saya juga garis bawahi seperti apa yang Bapak Ketua PGRI sampaikan itu. Jadi begini, Yahukimu ini dia datang ikut jejak Injil. Ini yang anak muda, generasi muda, intelektual tidak boleh lupa bahwa Yahukimu ini datang ikut jejak Injil. Pada waktu tahun 1989, bencana alam di Soba itu Pak JB Winas dengan Pak John Wilson, misionaris Bukaluon, itu mereka berdebat keras sekali. John Wilson mau orang Bukaluon ini dan orang Soba ini mau bawa ke Nasigi sebelah kali Bali ini, sebelah kali Solo dan semua ini. John Wilson pikir-pikir bahwa aduh kalau saya punya rumah ini dibawa jauh ke sana bagaimana? Jadi Winas mau taruh di ini supaya jalan tembus dari Jayapura ke Wamene tembus supaya ada penduduk di situ. Mereka berdebat akhirnya mereka kesepakatannya tidak tercapai. Tapi Pak J.D. Wenas sebagai bupati ambil tindakan dia untuk menempatkan orang di ini. Tapi nama Nasigi ini sudah muncul pada waktu itu. Sehingga pada waktu kabupaten ini muncul, itu kami rapat semua orang Yahukimu ini rapat semua di SDJPK Anggrung lagi, tepuk tangan untuk Anggrung. Ya, SDJPK Wamena, kita rapat semua, kita angkat tangan. Mereka sebagian pilih dari ibu kotanya, kita sebagian pilih Nasigi, bukan DKI, Nasigi. Nasigi itu tempat yang diperdebatkan oleh Indonesia dengan siapa? JB Wenas itu. Gitu ya. Ternyata katanya begini yang Nasigi yang menang. Oleh karena itu ya karena Jalibu juga masih gabung dengan kita semua sepakat untuk ke sini. Hanya karena ini hutan semua hanya ada satu SD Impres 2 kelas dan Pustu, sehingga Pak Robert pertama datang dan dia bilang Nasigi itu hutan terlalu lebat kali kaburkan untuk bikin pembangunan susah. Jadi DKI ini ada indikator pemerintahan karena ada sekolah dan ada pustu. Lalu pasir baik. Sehingga ditetapkan untuk DKI ini menjadi ibu kota dan juga dia tetapkan untuk pembangunan dimulai dari sini. Tepuk tangan untuk cerita itu. Oleh karena itu kesempatan ini saya sampaikan bahwa segala jenis bentuk yang dibawa masuk dengan sadar oleh orang Yali, orang Hupla, orang Kinal, orang Kokaka, orang Bese, orang Nali, orang Nabukam, orang Mei, orang lain, orang pendatang juga dari manapun yang bawa kutu ke sini, Anda akan berusaha dengan Tuhan. Karena daerah ini milik ini. Daerah ini prosesnya seperti itu untuk membawa. Makanya Bapak Odes itu kan selalu bicara tentang saya himpunkan kamu di sini. Saya himpunkan kamu di sini, memang ada sejarahnya seperti itu. Karena itu kita sementara ini memang sabar-sabar. Oleh karena itu jangan kamu orang asli lagi terlibat dengan permainan togel, penjualan togel, apa segala macam yang merusak masa depan. Apalagi yang diproduksi minuman lokal, yang jahat-jahat itu mulai pasca ini kamu tinggalkan. Darah mana lagi yang mengampuni kita kalau kita mati? Begitu. Kita bertobat dan merubah dengan geser perekonomian di sektor yang lain. Pasti Tuhan akan memberkati. Karena itu semua orang wajib jaga daerah ini, terutama DKI ini. Yang suka kritik-kritik, belum tentu kepemimpinan pada masa kami nanti tidak lebih baik. Saya 20 tahun ketua DPR tidak pernah kritik Bapak Odes, tidak pernah kritik Bapak Abo. Tapi sebagai dewan saya melaksanakan tugas. Tidak berarti apa itu baik semua, mungkin ada juga yang tidak baik. Tapi mari kita menjaga semua ini supaya saling menghormati, saling menjaga, dan juga saling menjadi masukan dan dukungan. Jadi yang kejahatan-kejahatan itu kita hindari, kemudian yang kita obok-obok daerah ini begini di media sosial terlalu ramai, jelek-jelek begini tetap rumah kita, jelek-jelek begini kita aset kita dan masa depan kita. Itu dari aspek keamanan.
Masih ada satu lagi. Pendeta pesawat yang satu jadi sama saya. Tepuk tangan untuk pendeta dulu. Yang terakhir adalah dulu waktu kita punya partai generator sendiri itu, kita tidak setengah mati dengan lampu. Ya, jadi sekarang dengan adanya PLN ini, bupati punya AC di rumah itu semua rusak. Televisi itu kami tidak nonton. Saya percaya sekali masyarakat punya juga semua begitu. Betul kan? Ya. Anggara jadi kita PLN ini mengambilnya saksa hal Jakarta baru. Kita pikir PLN ini semua dari akar-akar baru kita bawa ke Jakarta, lalu kepada Menteri BUMN. Karena sudah beberapa kali kita ketemu di PLN Jayapura apa semua, ini sudah BUMN, negara sudah hadir di sini. Masyarakat sini kita juga besar, 255.000 kita sudah kasih suara kepada Presiden Republik Indonesia terpilih. Kita tidak boleh kesulitan dengan energi listrik setelah PLN ada di sini. Tepuk tangan untuk PLN. Tapi ini acara di Gor lampu mati pada saat kita ibadah. Acara hari ini lampu mati pada saat kita ibadah. Apalagi hari-hari yang lain. Ini hal yang buruk sudah terjadi. Karena itu kami protes hari ini dengan keras untuk PLN. Tolong merubah keadaan ini supaya rakyat ini bisa dilayani dengan baik. Ya. Yang paling terakhir adalah penetapan Jumat Agung kedua. Saya berpikir bahwa hari Sabtu setelah Jumat Agung, hari Jumat Agung, pasca kedua ini kita sama-sama pemerintah dan PBB tetapkan untuk pasca Jumat Agung kedua pada hari Sabtu itu kita jadikan hari perayaan pasca, hari perayaan Jumat Agung dan pasca sekaligus. Dan itu kita akan keluarkan dalam peraturan kepala daerah atau perda, supaya dia jarak jangan terlalu jauh setelah Paskah, jangan juga terlalu jauh dari Yesus mati. Karena hakikat dari penderitaan di atas kayu salib itu jauh lebih mahal daripada hal-hal yang lain. Karena Yesus sakit bukan sakit main-main. Rantai Simpson itu kalau kita nonton film asli itu, kalau film yang sekarang LPB putar itu masih sudah dimodifikasi. Film asli itu Yesus punya darah dan kulit belakang itu dicabik-cabik oleh rantai itu. Tapi dia menjadi anak domba yang menyerahkan diri secara total. Jadi peringatan dan perayaan itu lebih indah kalau kita lakukan di hari kedua bersama dengan sengsaranya Yesus. Begitu. Setelah itu kita hari Minggu paginya pawai obor, ada pendeta yang bisa khotbah singkat 5-10 menit di lapangan untuk pasca api unggun. Setelah itu pulang ibadah di jemaat masing-masing pada hari Minggu. Konsepnya akan begitu, tapi nanti kita rumuskan sama-sama. Tepuk tangan untuk konsep. Dengan konsep ini saya pikir apa yang saya mau sampaikan sudah selesai. Dan terima kasih banyak untuk PJDI yang sudah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih banyak untuk Jemaat Immanuel yang sudah buka jemaatnya untuk kami beribadah. Terima kasih semua yang sudah mengambil bagian. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang punya sumber segala berkat akan melimpahkan segala berkatnya kepada Bapak Ibu sekalian dan juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Daud Timur warga jemaat dimanapun berada. Kiranya Tuhan akan memberkati dan memulihkan keadaan kita